Pemirsa Easy Stock, kita jumpa lagi. Kita akan bahas trik akuntansi dan window dressing, juga dengan hal-hal anomali yang ada di saham-saham di Bursa Efek Indonesia, dan kita akan menggunakan laporan keuangan tahunan 2021 yang berakhir 31 Desember 2021. Kita ingin melihat saham-saham. Nah, ini listnya saham-saham yang kami temukan. Ini ada window dressing dan anomali. Jadi ada beberapa saham yang bergerak di bidang properti, real estate, finansial, basic material, dan lain-lain. Oke, kita lihat apa sih anehnya, apa trik akuntansinya. Oke, di sini aman. Aman revenue-nya 100 miliar. Gross profit-nya 60 miliar. Tetapi net profit after tax-nya 330 miliar. Ini kan nggak mungkin. Penjualannya 100 miliar, untung bersihnya 330 miliar. Nah, ini udah jelas aneh nih di sini. Nah, ini para pemirsa harus jeli nih lihat saham-saham seperti ini. Kemudian BBHI itu Alobank ya sebetulnya. Ini sebetulnya masih make sense ya. Revenue-nya 353, ininya gross profit-nya 195, net profit-nya 192, masih oke lah, tapi tipis-tipisan. Agak kurang make sense juga sebetulnya. Terus BRMS, revenue 153 miliar, gross profit 90 miliar, labanya 1 triliun. Nah, ini yang aneh sekali nih. Nah, MD revenue 173 miliar, gross profitnya 92,5 miliar, labanya 1 triliun, laba bersihnya. ETWA, ini laporan keuangannya belum yang 31 Desember 2021 ya. Ini mungkin masih tahun lalu ini. Revenue-nya 446 juta, gross profitnya juga sama, berarti dia nggak ada orang nih namanya nih, orang nggak ada biaya, yang timbul di sini, malah nambah. Kok dia malah untung 4 miliar gitu kan, 4,5 miliar gitu. Terus saham Indo, revenue-nya 7,5 miliar, gross profitnya 5,3 miliar, labanya 8,5 miliar. Nah, nggak mungkin kan. ITMA 2,9, sama nih berarti 2,9, nggak ada untungnya ya, gross profitnya 0 namanya marginnya 0 sebetulnya. Labanya 177 miliar, makna itu nggak ada salesnya sama sekali 0. Ini ada net loss tuh, oke lah, masuk akal lah. MMLP ini revenue-nya 316, laba kotornya 198, tetapi net profitnya 366. NIK 218 miliar, laba kotornya 216, laba bersihnya 216 juga, lebih tinggi sedikit. Nah, OASA revenue 3,4 miliar, gross profit 1,3, labanya 1,3 juga. Ya, ini masih ada sedikit lebih rendah ya. Tapi dia nggak bayar pegawai nih kalau kayak gini. Pegli 14,4 miliar, revenue-nya, laba kotor 6,6, laba bersihnya 9,4 miliar. Nggak masuk akal. SMMT revenue 508 miliar, laba kotornya 162 miliar, net profitnya 250 miliar. Nggak masuk akal juga nih. SRTG revenue 25 triliun, laba kotor 24,5 triliun, laba bersihnya 24,9 triliun. Ya tipis-tipisan lah. WNR, ini masih laporan keuangan mungkin Q3 ya.
revenue 20 miliar, laba kotor 9,4 miliar, net profitnya 106 miliar. Ini nggak mungkin nih. Nah, sekarang coba kita lihat aja salah satunya Anda harus klik ini ya, Anda masuk ke Easy Stock, Anda di sini open, oke, setelah Anda download ya. Anda lihat tadi ada beberapa saham, yaitu apa? Aman. Aman seperti apa nih? Oke, Aman. Kita buka. Kalau di sini kelihatannya memang ada upside-nya 150, tapi apa betul? Kita lihat. Nah, di sini net income-nya 330. Nah, di sini yang kelihatan nih, net profit marginnya 328 lebih tinggi daripada revenue-nya. Kan? Lebih tinggi dari revenue-nya. Nah, ini banyak hal yang aneh-aneh di sini karena accounting trick. Nah, ini saya coba mau menjelaskan yang tadi aja. Yang tadi ini kenapa bisa seperti ini? Sebetulnya secara akuntansi sah-sah aja, dia kan emang real uangnya ada. Tetapi secara kacamata bisnis, secara kacamata investor, yang kita cari adalah sebetulnya core bisnis ya kan. Nah, sekarang core bisnisnya di sini aman 100 miliar revenue-nya. Gross profit-nya cuma 61 miliar. Tapi net profit-nya 3 kali daripada revenue-nya. Artinya dia ada pendapatan lain-lain. Nah, sekarang dia katakan aman tuh bisnis apa? Coba kita lihat lagi ya. Aman tuh bisnis apa sih aman? Kita lihat aman. Dia bisnisnya apa? Company profile. Dia real estate ya. Nah, kalau dia bisnis real estate, entah dia jual apartemen, entah apa. Nah, kalau dia misalnya ya, kenapa profitnya bisa lebih besar daripada gross profitnya? Nah, 330 di sini. Nah, ini namanya dia ini punya pendapatan sampingan. Misalnya dia investasi di saham, sahamnya melejit, naik sekian kali lipat, dimasukkan ke dalam pendapatan perusahaan, itu sah-sah aja. Tapi kan bukan begitu kita melihat dari sisi atau sudut pandang investor. Nggak bisa juga seperti itu. Nah, ini banyak lagi lah. Anda bisa lihat lagi seperti apa tadi ya. Misalnya yang agak-agak ekstrim, apa itu, Indo. Nah, ini seolah-olah ada untungnya. Tapi kan di sini lihat nih. Gross profit marginnya 71, margin bersihnya atau net marginnya 114. Berarti ini kan lebih besar daripada revenue-nya. Ini masuk akal nggak? Nah, oke. Anda bisa download ini Easy Stock, Anda coba cek di situ saham-saham yang aneh-aneh, dan itu Anda bisa berpikir apakah pantas Anda mengkoleksi saham itu. Kalau dari saran Easy Stock, lebih baik dilupakan aja. Saham yang udah jelas net marginnya itu bisa lebih tinggi daripada gross marginnya, itu udah nggak make sense sebetulnya. Artinya dia akan menyuntik pendapatan atau income yang berasal dari non-core bisnisnya. Nah, ini sekarang dia bisnis apa sebetulnya? Nah, kalau dia tadi bisnis real estate tetapi dia jual gedung, tetapi dia main saham, kan nggak bisa kayak gitu. Oke, para pemirsa, nanti kita ketemu lagi di lain waktu.